Bab 3258. Aku biasanya tidak berbicara kosong. Dengan adanya kata Mileye, orang tua itu terdiam. Penguasa tiada batas bukan lawanmu. Mileye tetap tenang. Tentu saja. Orang tua itu melihat Mileye. Maka aku akan belajar darimu. Mileye mengiyakan. Mau pindah ke tempat lain. Jidat orang tua itu sedikit berkerut. Kemana? Mileye mengedipkan mata. Berkelahi di sini saja. Orang tua itu bingung. Tidak bisa. Mileye berpikir sebentar lalu berbicara. Baiklah. Mari kita bertarung di sini. Orang tua itu menyetujui dengan anggukan. Kemudian dengan lembut menginjak tanah menggunakan kaki kanannya. Dan tiba-tiba seluruh badannya melayang beberapa meter ke depan. Mileye melihat orang tua itu. Dalam keheningan, dia menyadari orang tua ini tadi menggunakan kendali energi untuk terbang. Kendali energi. Setelah mendarat, orang tua itu membuka telapak tangannya dan melihat Mileye. Aku tidak akan menahan diri. Sambil berbicara demikian, ia membuka telapak tangannya dan mulai melantunkan mantra dalam diam. Dalam sekejap, gelombang energi muncul di sekelilingnya. Semakin membesar. Akhirnya membentuk sebuah puting beliung setinggi belasan meter. Mileye tetap diam. Pelindung yang berada di sampingnya tiba-tiba menjadi sangat sulit dipandang. Ia merasa seolah-olah telah dilecehkan. Pada saat itu, tiba-tiba orang tua itu mengacungkan dua jari. Dan puting beliung itu langsung meluncur menuju Mileye. Mileye tetap tenang. Tetap bertahan pada posisinya. Dan saat puting beliung itu hampir mencapainya, ia langsung lenyap tanpa jejak. Melihat adegan ini, orang tua itu terdiam. Mileye melihat sekilas pada orang tua itu, tetapi tidak berbicara apa-apa. Tiba-tiba, orang tua itu menggigit jari tangannya sendiri. Kemudian menepuknya di antara alisnya. Dentuman. Tubuhnya tiba-tiba melepaskan aura yang kuat. Kemudian, dengan membisikkan mantra, sebuah pedang berwarna merah darah muncul di atas kepalanya. Selanjutnya, ia menunjuk langsung ke arah Mileye dan berbicara. Bunuh. Suara berderu ketika pedang berwarna merah darah tiba-tiba terbang menuju Mileye. Kecepatannya sangat cepat, bahkan menghasilkan suara angin yang pecah. Mileye tidak menghindar atau menghindari. Membiarkan pedang darah itu menebas tubuhnya. Dalam sekejap, pedang darah langsung diserap. Melihat pemandangan ini, sang tua terperangah. Mileye tetap diam. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Dengan tidak percaya, sang tua melihat Mileye. Kamu. Mileye tetap bungkam. Karena tidak ada kata yang bisa diucapkannya. Tiba-tiba, sang tua berbicara dengan suara tajam. Baik, sangat baik. Sambil berbicara demikian, dia tiba-tiba menggigit jari tangannya dan menepuknya di antara alisnya. Tubuh dan jiwa orang tua itu tiba-tiba terbakar. Melihat adegan ini, Mileye terkejut. Ini apa? Dia benar-benar membakar tubuh dan jiwa secara langsung. Mileye tiba-tiba muncul di depan orang tua itu. Menekan dengan lembut tangan kanannya. Tubuh yang terbakar dan jiwa orang tua itu segera kembali tenang. Orang tua itu terdiam. Mileye berbicara dengan serius. Tidak perlu seperti ini. Dan tidak perlu melakukan hal ini. Orang tua itu menatap Mileye dengan tajam. Tetapi tetap diam. Mileye berbicara. Aku penasaran. Bagaimana kamu menemukan kami? Setelah beberapa waktu, orang tua itu akhirnya berbicara. Kalian sepertinya tidak memiliki penyamaran khusus. Mileye terkejut. Tiba-tiba, sang tua menghela nafas pelan. Pada saat ini, dia seakan menjadi sangat tua. Aku sungguh begitu lemah. Mileye tersenyum. Kamu masih muda.
Ambillah waktu dengan perlahan. Ekspresi orang tua itu membeku. Mileye tiba-tiba berbicara. Kamu tidak perlu terus menunggu penguasa tiada batas. Dia tidak akan kembali lagi. Setelah berbicara demikian, dia melihat ke arah pelindung. Ayo pergi. Pelindung melirik Mileye sebentar. Kemudian mengiyakan ringan. Saat keduanya hendak pergi, orang tua itu tiba-tiba berbicara. Penguasa tiada batas benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Mileye menatap orang tua itu. Apa yang sedang kamu ragukan? Orang tua itu ragu sebentar, lalu berbicara. Apakah dia benar-benar tidak mampu menahan 3 seranganmu? Mileye mengiyakan. Tentu saja. Lelaki tua menghela nafas pelan. Ekspresinya rumit. Ternyata, penguasa tiada batas juga begitu lemah. Penguasa tiada batas. Mileye tidak berbicara apa-apa lagi. Membawa pelindungnya dan meninggalkan tempat itu. Di tengah awan, Mileye bertanya, kekuatan terkuat di alam semesta ini adalah kekuatan apa? Pelindung menyuarakan suaranya dengan serius. Sekte suci kuno. Mileye mengiyakan. Bawa aku ke sana. Pelindung ragu sebentar kemudian bertanya. Untuk melakukan apa? Mileye menjawab. Untuk bernegosiasi dengan mereka tentang sesuatu. Pelindung ingin berbicara lebih lanjut. Tetapi tiba-tiba Mileye menatapnya. Apakah ada masalah? Pelindung cepat mengiyakan. Sekte ini tidak baik untuk diusik. Mileye mengerutkan kening. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Pelindung berbicara dengan serius. Jika melawan 1 lawan 1, aku tidak takut. Tetapi mereka datang dalam jumlah banyak. Mileye dengan tenang berbicara. Aku akan ikut bersamamu. Pelindung ragu sebentar lalu berbicara. Aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Kamu bisa pergi sendiri. Bagaimana? Mileye melirik pelindung. Berapa lama kamu sudah tinggal di sini? Pelindung menjawab, ribuan tahun. Mileye mengiyakan perlahan. Tidak bisa pergi. Pelindung mengiyakan. Tidak bisa keluar. Mileye berbicara. Maka teruslah bertahan. Setelah berbicara demikian, dia langsung lenyap di ujung langit. Pelindung terdiam. Apa maksudnya? Tidak lama kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat muram. Jika orang ini bisa masuk, berarti dia juga bisa keluar. Terpikir begitu, pelindung segera mengejarnya. Gunung Suci Kuno. Gunung Suci Kuno menjulang tinggi ribuan meter, menembus langit. Dengan sekte terletak di tengah awan. Kekuatan nomor 1 di alam semesta tiada batas. Di tengah awan, Mileye melihat Gunung Suci Kuno yang tidak jauh. Merasa agak terkejut. Tak dapat disangkal. Gunung Suci Kuno memang sangat megah. Tepat pada saat itu, pelindung tiba-tiba muncul di samping Mileye. Mileye menatap pelindung. Sudah jelas. Pelindung cepat mengiyakan. Aku bersedia mengikuti kamu. Mileye dengan tenang berbicara. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Pelindung ragu sebentar. Kemudian berbicara. Aku tidak menyesal. Mileye mengiyakan sedikit. Dia melihat ke arah Gunung Suci Kuno yang jauh. Pada saat itu, sebuah aura kuat tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka. Dan segera setelahnya, seorang tetua berpakaian putih muncul melangkah di atas awan. Tetua berpakaian putih melirik pelindung sebentar. Lalu menatap Mileye. Kamu siapa? Mileye berbicara. Apakah ketua sekte kalian ada di sini? Tetua berbaju putih, yang juga dikenal sebagai Yomi, menjawab dengan tenang. Aku ini ketuanya. Mileye mengiyakan ringan. Bisakah kita pindah ke tempat lain untuk berbicara? Tetua berbaju putih, Yomi, menatap Mileye. Tentu saja. Tiba-tiba,
Mileye berubah menjadi sinar pedang yang menembus langit. Tetua berpakaian putih menyipitkan matanya. Dan pada saat berikutnya, dia juga lenyap dari tempat itu. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di dalam suatu ruang hampa ilusi. Tetua berpakaian putih bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Mileye tersenyum. "Mari kita bertarung 2 kali dulu." Tetua berpakaian putih dengan tenang berbicara. "Tentu saja." Mileye tiba-tiba membuka tangannya. Kemudian menggenggam erat. Dalam sekejap, waktu dan ruang langsung terlipat. Melihat adegan ini, wajah tetua berpakaian putih dan pelindung berubah drastis. Lipatan ruang dan waktu. Pada saat yang sama, kekuatan pedang yang kuat tiba-tiba memancar dari dalam tubuh Mileye. Akhirnya menghilang ke dalam pedang biru gaib. Melihat adegan ini, wajah tetua berpakaian putih menjadi sangat serius. Pada saat itu, Mileye juga langsung menggerakkan kekuatan darah dalam dirinya. Dengan 3 kekuatan bersama, semua ruang dan waktu di sekitarnya langsung berubah menjadi ilusi. Tak dapat menahan kekuatan Mileye. Pelindung menatap Mileye dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menduga bahwa pemuda ini begitu kuat. Kekuatan yang luar biasa. Pada saat itu, tetua berpakaian putih tiba-tiba berbicara. "Berhenti." Mileye menatap tetua berpakaian putih. Dan setelah ragu sebentar, tetua itu berbicara. "Aku bukan lawan bagi pemuda ini." Mileye melambaikan lengan bajunya. Dan seketika waktu dan ruang yang dilipatnya pulih kembali ke keadaan semula. Jiwa pedang dan kekuatan darah juga segera lenyap. Melihat ini, tetua berpakaian putih merasa lega. Tiba-tiba, Mileye berbicara. "Sekte suci kuno sekarang tak terkalahkan di benua penguasa tiada batas." "Benar." Tetua berpakaian putih mengiyakan. "Benar." Mileye menatap tetua berpakaian putih. "Aku ingin mendirikan sebuah akademi di sini. Dan aku berharap kamu dapat membantu membangunnya." Setelah berbicara demikian, Mileye langsung melambaikan lengan bajunya. Dan sebuah buku tebal kuno terbang ke hadapan tetua berpakaian putih. Teknik inti universal. Teknik latihan terkuat dalam alam semesta saat ini. Melihat teknik inti alam semesta ini, tetua berpakaian putih terpaku. "Ini," Mileye berbicara, "ini adalah dunia paralel. Kamu semua terjebak di sini. Sementara di luar, masih ada dunia yang lebih luas. Apakah kamu tertarik untuk pergi dan melihat?" Tetua berpakaian putih menatap Mileye. "Siapa kamu?" Mileye berpikir sebentar lalu berbicara. "Aku adalah kepala Akademi Guanxuan. Di luar sana, aku tak terkalahkan. Tak terkalahkan." Tetua berpakaian putih melihat teknik inti alam semesta ini di depannya. Merasa tertarik. Pada saat itu, Mileye berbicara lagi. "Kamu telah mencapai batas dirimu sendiri. Untuk mencapai terobosan lagi, tanpa kesempatan yang bagus, akan sulit sekali. Tetapi jika kamu memilih untuk bergabung denganku, hidupmu akan mengalami perubahan yang sangat besar. Dan permintaanku kepadamu sangat sederhana, yaitu membangun akademi di sini dan membentuk ketertiban baru yang menjadi milikku. Ini tidak akan merugikanmu. Sebaliknya, aku akan memberikan kemajuan besar kepadamu dan sektemu. Tentu saja, syaratnya adalah kamu harus patuh pada ketertibanku." Tetua berpakaian putih melirik Mileye. "Apakah kamu tahu tentang ruang waktu 0 derajat?" Mileye tersenyum. "Tentu saja." Tetua berpakaian putih berbicara dengan serius. "Dari mana asal kamu?" Mileye mengiyakan. "Aku berasal dari sana dan di sana juga aku diakui sebagai sosok tak terkalahkan." Menara kecil. Tetua berpakaian putih berbicara dengan serius.
Apakah aku bisa pergi ke ruang waktu 0 derajat? Mileye menggeleng. Saat ini tidak bisa. Tetua berpakaian putih bingung. Mengapa? Mileye berbicara. Karena pada saat ini, kamu terlalu lemah. Bahkan jika kamu ingin menghadapi tribulasi langit yang legendaris, apalagi bertahan di ruang waktu 0 derajat, kamu mungkin tidak bisa mengatasinya. Tetua berpakaian putih menghela nafas dengan pelan. Mileye tersenyum. Tentu, itu bukan masalah. Selama kamu dapat membantu aku mendirikan tatanan baru di tempat ini, aku dapat membantu kamu meninggalkan tempat ini dan akhirnya pergi ke ruang waktu 0 derajat. Percayalah pada aku. Ketika kamu sampai di sana dan menyebutkan namaku, mereka pasti akan memberi kamu penghargaan. Aku bukan orang yang suka berbohong. Menara kecil, pena kecil, bersambung.